Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengantar mata kuliah fikih. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu pertemuan kali ini dengan membaca Ummul Quran. Ya, semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita, memperlancar segala perkara kita, ya, dan selalu diberi pertolongan Allah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Lahadiniyah. Wa ala kulli niyati sholihah li ridha ilahu bi syafaati Rasulillah sya'ulillah li walana walaha walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati, fikih secara global, secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Ada yang ubudiyah, ada yang non-ubudiyah. Yang ubudiyah seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Sedangkan non-ubudiyah ada muamalat, ada pernikahan, ada kuliner, ada pakaian, ada rumah, wanita, mawaris, pengadilan, kedokteran, politik, dan lain sebagainya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwasanya non-ubudiyah ini bisa saja beralih menjadi ubudiyah karena niat kita. Muamalah, ya, dalam berinteraksi, berjual beli, berakad-akatan, dalam hati mempunyai niat untuk ibadah, maka menjadi ubudiyah. Pernikahan diniati karena ibadah, menjalankan sunnah Rasul, beralih menjadi pahala ubudiyah. Kuliner, makan supaya kuat beribadah. Pakaian, memakai pakaian yang bagus untuk beribadah, menyenangkan orang lain, yaitu nanti bisa beralih ke ubudiyah. Karena Nabi pernah bersabda, innamal a'malu bin niat. Ya, segala sesuatu itu tergantung pada niat. Nah, fikih dalam perkembangannya, ya, ini menjadi fikih kontemporer, ya, mengikuti perkembangan zaman. Karena fikih itu tidak statis, tidak stagnan, tetapi fikih itu dinamis, selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pengertian fikih, ya. Menurut bahasa fikih diartikan sebagai al-fahmu, paham, ya, mengerti. Ini diambil dari Quran surat Hud ayat 91, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Nafqahu, ya, afahmu, ya. Ini fikih. Fikih secara istilah ini diartikan sebagai al-ilmu, ya, sebuah ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati, yang membahas tentang hukum-hukum syariat, al-amaliyati, yang bersifat amaliyah, praktis, ya, yang dipraktekkan, al-muqtasabi, ya, al-muqtasabu, yang ilmu tersebut itu diistimbatkan, ya, min adillatiha at-tafsiliyati,
diistimbatkan dari sumber yang terperinci, yaitu Quran dan hadis. Ya. Jadi istimbat dari Quran dan hadis. Ya. Dalil-dalil yang rinci. Ini keistimewaan fikih. Ya. Yang pertama bersumber dari wahyu, menggunakan metodologi yang akurat, semua aspek kehidupan, ya, membahas semua aspek kehidupan. Kalau kalian pernah belajar fikih takrib, semua aspek kehidupan dibahas di situ. Dari mulai toharoh, kebersihan, sampai muamalah, ya, jual beli, sampai pada politik, ya, kenegaraan, ketatanegaraan juga dibahas semuanya di situ. Lentur dan fleksibel, ya, tidak kaku. Ya. Kalau orang itu berfikih harusnya lentur dan fleksibel, ya, selalu dinamis. Ya. Makanya ada yang namanya fikih kontemporer, itu sesuai dengan keadaan zaman. Ya, kalau tidak lentur, ya kita tidak akan bisa menghukumi, karena masa sekarang dan masa dulu tentunya akan berbeda. Ya, sekarang sudah ada HP, ada internet, dulu belum ada. Memberi kemudahan, ya, fikih itu memberi kemudahan, bukan malah memberatkan. Ingat ya, ad-din agama itu mudah, jangan diperberat gitu ya. Hasanah umat, ikut perkembangan zaman, ya, selalu mengikuti perkembangan zaman, banyak pendapat dan berpahala. Nah, tentunya dalam fikih akan banyak sekali pendapat. Ya, karena berbeda-beda pendapat itu kalian boleh bebas memilih sesuai dengan kekuatan kalian, sesuai dengan mana yang baik bagi kalian. Ya, kalau kalian sudah mengikuti pendapat ini, ya jangan mencemooh atau jangan menyalahkan orang yang mengikuti pendapat yang lain, seperti itu. Dalil kewajiban belajar ilmu fikih. Nah, ini surat Quran surat An-Nahl ayat 43 ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan, ya, jika kamu tidak mengetahui. Kalau kamu tidak mengetahui, ya tanyalah gitu ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma bil ba'dil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittahudan nasu ru'ushan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fa'adhallu wa'adhallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba dari tengah manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama. Hingga ketika tidak tersisa satupun dari ulama, orang-orang menjadikan orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin. Ketika orang-orang bodoh itu ditanya tentang masalah agama, mereka berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Dhallu wa adhallu, ya, sesat dan menyesatkan. Ini bahaya sekali. Ya. Makanya ketika ada ulama meninggal, itu mautul alim, mautul alam. Ya. Meninggalnya seorang ulama, seorang yang alim, itu termasuk, ya, diibaratkan seperti meninggalkan alam. Kalau orang-orang bodoh yang menjadi pemimpin pemuka agama, maka ya fangtadirus sa'ah, tunggulah masa kehancurannya. Maka penting sekali kalian memahami tentang fikih yang merupakan dasar-dasar syariat Islam. Hikmah belajar fikih. Ya, yang pertama, sebagai identitas keislaman, kita harus paham bagaimana tata caranya sholat, bagaimana tata caranya wudhu, bagaimana tata caranya toharoh, ya, istinja, ya, membersihkan najis dan sebagainya. Ya. Jangan sampai ya, kalian jangan sampai terulang ada sholat jenazah tapi
malah pakai rukuk, pakai sujud. Nah, ini kan menunjukkan belum pahamnya tentang fikih ya. Kunci memahami Quran dan Sunnah. Bagaimana kita bisa memahami Quran dan Sunnah ketika kita tidak tahu masalah fikih. Porsi terbesar ajaran Islam, tingginya kedudukan ulama, mengurangi perpecahan, eksistensi umat ya. Ketika kita paham betul tentang fikih, tentang syariat Islam, ya tentunya akan tertanam jiwa toleransi. Ya. Tuh. Makanya akan mengurangi perpecahan, tidak sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit keliru dan sebagainya. Padahal pendapat ulama itu banyak sekali. Syafi'iyah sendiri, pengikut Imam Syafi'i itu banyak perbedaan, apalagi di luar Syafi'i. Ada 4 madhab, Hambali, Hanafi, Maliki, ya tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat. Kalau kita tidak mau ya mengakuinya, ya tentunya akan menjadikan perpecahan, ya tidak mau menghormati perbedaan pendapat. Liberalisme dan sekularisme meruntuhkan ekstremisme. Ya, ini ketika kita paham betul tentang fikih, kita tidak akan melakukan ya atau menjadi orang yang mempunyai paham ekstrim ya, keras ya, sedikit salah kalau enggak mengikuti golongannya kafir dan sebagainya. Itu kami tentang fikih ya, karena hukum fikih itu luas sekali. Nah, ini hukum fikih ya, ini ada wajib, sunnah, mubah, makruh ya, bisa dibaca sendiri ya. Wajib itu bagaimana, sunnah, mubah. Proses terbentuknya hukum fikih ini ya, bisa dilihat dari bagan ya, sumber hukum. Ini Quran dan Sunnah, enggak, ini sifatnya statis ya, enggak boleh dirubah-rubah itu yaitu ya. Terus adanya istihad ya. Misalnya ada budaya, zaman peradaban, adat, hukum sosial, realitas kehidupan, ini dinamis selalu berkembang. Maka butuh yang namanya istihad. Yang istihad siapa ya? Para ulama dengan menggunakan kaidah-kaidah istihad ya, sehingga imam atau imam madhab itu disebut dengan mustahid muntakil atau mustahid mutlak. Akhirnya dengan menggunakan konsep kaidah, qawaidul fikih dan usul fikihnya, akhirnya terlahirlah yang namanya fikih. Fikih itu ibarat makanan yang sudah siap makan. Yang diproses, prosesnya siapa ya? Para ulama dengan menggunakan kaidah usul fikih, kaidah fikih ya. Misalnya akhirnya menjadi fikih yang siap kita kita laksanakan. Kita tidak usah langsung ke Quran hadis, nanti kalau kita tidak tahu ilmunya akan menjadi salah kaprah, salah paham. Ini bahaya sekali. Makanya harus memahami Quran dan hadis itu harus melalui ulama. Ketika ada orang berkata, ayo kita kembali ke Quran dan hadis ya, jangan ikuti ulama, itu perkataan benar tapi menyesatkan. Harusnya kita kembali ke Quran dan hadis, ke Quran dan Sunnah, harus melalui ulama. Kalau tidak kita akan tersesat. Kita memahami. Wong kita baca Al-Quran sendiri, kalau nggak jadi guru, kita pun dari ustadz, kita pun tidak akan bisa baca Al-Quran. Ujuk-ujuk langsung ke Quran dan hadis. Ya bagaimana? Ya tentunya akan menjadikan kefahaman yang salah, bahaya itu. Nah ini ya, hukum fikih. Sumber hukum fikih ini ada muttafaq, Quran, Sunnah, ijma, qiyas, ada mukhtalaf ya. Ini yang sering menjadi ikhtilaf ya, perbedaan pendapat. Maslahatul musalah, istidlal, istishab, syadu ad-dariyah, istisan, uruf ya. Syar'u man qablana, ini biasanya dibahas dalam usul fikih.
Selanjutnya pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa itu adalah badlul wus'i wa taqati, mengerahkan kemampuan dan tenaga. Itu secara bahasa. Secara istilah badlul wus'i fi nailil hukmin syar'iyyin amaliyyin bi tariqil istinbati, mengerahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar'i yang bersifat praktek, bersifat praktek dilakukan atau praktis dengan metode istinbat, harus dengan menggunakan istinbat hukum. Istinbat itu apa ya? Cara menggali hukum, itu namanya istinbat dari Quran dan hadis. Makanya yang boleh adalah seorang mujtahid mutlak, syaratnya apa? Ini harus muslim, shahihul fahmi, sahih kefahamannya, mengenal sumber fikih, muttafaq mukhtalaf, ilmu nasah mansuh, ilmu bahasa Arab, usul fikih, harus hafal Al-Quran, hafal hadis dan lain sebagainya. Banyak sekali syaratnya. Nah itu kok orang nggak paham ilmu tentang Qawaidul Arabiyah, tiba-tiba terus menafsirkan hadis, pasti akan salah kaprah. Itu nggak tahu mana ayat yang nasih, yang dimansuh, mana nasihnya, mana mansuhnya. Dia menggunakan dalil tapi ternyata ayat tersebut sudah dimansuh. Nah ini kan kacau nanti. Ini peringkat mujtahid, ada mujtahid mustaqil atau mutlak. Ini seorang yang mampu membuat kaidah sendiri dalam menyimpulkan hukum fikih ketika ia berfatwa terhadap suatu masalah yang menggunakan kaidah-kaidah ciptaannya sendiri, hasil dari pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini kita kenal dengan Imam Madhab 4, itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Ini termasuk mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak. Selain itu apakah ada? Ada. Tapi kenapa kita nggak boleh mengikuti selain madhab 4? Karena apa? Karena tidak ditemukan qawaidul fikihnya, kaidah-kaidah fikihnya yang bisa kita pelajari. Makanya kita nggak boleh mengikuti karena tidak ditemukan. Tiba-tiba menggunakan ini, kaidahnya mana? Tidak ditemukan. Makanya kita tidak boleh mengikuti selain madhab 4. Selanjutnya ghairul mustaqil. Ini seseorang yang memiliki kriteria sebagai seorang mujtahid mustaqil, akan tetapi ia tidak membuat kaidah-kaidah sendiri dalam menyimpulkan masalah-masalah fikihnya, yang memakai kaidah-kaidah yang dipakai oleh para imam madhab dalam beristihad. Muqayyad, seorang yang beristihad dalam masalah-masalah yang tidak ada nasnya keterangan dalam kitab madhab. Tarjih, mujtahid tarjih mereka yang mampu mentarjih, menguatkan salah satu pendapat dalam imam madhab. Ini punya semua syarat mujtahid, kaidah istinbat sendiri, pendiri mazhab mainstream, atau secara umum yaitu 4 madhab, tidak ada lagi di masa kini. Siapakah mujtahid mutlak itu? Ini Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali atau Ahmad bin Hanbal. Mujtahid mustaqil ini punya semua syarat mujtahid, pakai kaidah istinbatnya imamnya, yang imamnya pendapatnya tidak ada lagi di masa kini. Tokohnya ini madhab Hanafi ada Abu Yusuf, ada Syekh Muhammad. Madhab Maliki ada Abu Qasim, ada Al-Asy'ari. Imam Syafi'i ada Al-Buwaiti, Al-Muzani. Imam Hambali ada Al-Astrom dan Al-Mawardi. Ghairul muqayyad, mustahid ghairul muqayyad. Ini punya semua syarat mustahid, pakai kaidah istinbatnya imam, beristihad pada yang belum difatwakan. Ketika ada yang belum difatwakan, ini beristihad, nisbat kepada madhab bukan imam. Jadi dia bermazhab. Seperti pada mazhab Imam Hanafi ada Al-Tahawi, Al-Karhi, Al-Basdawi. Maliki ada Al-Abhari, ada
Qayruwani. Madhab Syafi'i ada Al-Mawardi, Asy-Syairaj, Ibnu Huzaimah ya. Madhab Hambali ada Al-Qadhi Abu Ya'la. Mustahid tarjih, ini punya semua syarat mustahid. Pakai kaidah istimbat imam 4 imam madhab ya, mentarjih perbedaan dalam madhab. Antara perbedaan dalam madhab ini yang paling unggul yang mana? Nah, ini mustahid tarjih. Hanafi ada Al-Qaduri, Maliki ada Al-Alamah Khalil, Syafi'i ada An-Nawawi Ar-Rafi'i, Hambali ada Al-Mawardi tadi ya. Bagi mustahid fatwa ya, seorang yang senantiasa mengikuti salah satu madhab, mengambil dan memahami masalah-masalah yang sulit ataupun yang mudah, dapat membedakan mana pendapat yang kuat dari yang lemah, mana pendapat yang rajih dan yang marjuh. Ini mustahid fatwa. Ini biasanya ya para ulama yang menulis kitab-kitab matan ya, mengikuti madhab ya. Ini ada pendapat-pendapat ini yang kuat, ini yang lemah, ini yang rajih. Ketika Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ya, itu mana yang kuat pendapatnya dan sebagainya. Selanjutnya muqallid. Muqallid ini bukan mustahid ya, mereka yang tidak mampu melakukan hal-hal di atas seperti membedakan mana yang kuat, mana yang lemah, ya hanya bisa mengikuti pendapat-pendapat ulama yang ada. Nah, itu pendapat ulama seperti ini ya kita ikuti. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Apabila ada pertanyaan, ada kurang lebih mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali. Saya berharap di pertemuan yang akan datang semua makalah sudah siap dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Waalaikumsalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.